Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Kita berkumpul di dalam rumah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak-anak kita salih salihah sehingga bertemu semua seluruhnya jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmati Allah, kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal. Kebiasaan para ulama itu kalau di bulan Rabiul Awal itu membaca sirah, membaca tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kapan bacanya dan berapa lama? Membaca sirah nabawiyah itu bukan hanya tanggal 12 Rabiul Awal kemarin, tidak. Bahkan kan di Medan ini sudah ada arba'in, 40 hari untuk memperingati Nabi Muhammad SAW. Ini nanti insya Allah akan kita bacakan. Ini kitab dari Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari tentang Rasulullah. Nah, hadirin rahmati Allah, sebelum kita masuk, salah satu sunnah yang tertinggi, ya, sunnah yang tertinggi itu adalah kita menjaga agama. Salah satu memperingati Nabi itu ada yang kecil, ada yang besar. Yang biasa, sebagaimana kita memperingati dengan kita pelajari kitab-kitab Rasulullah SAW. Namun ada yang besar, yaitu dengan cara kita menjaga agama ini, menjaga orang-orang Islam. Termasuk di daerah pondok pesantren yang besar di Jawa. Tak usah saya sebutkan namanya, tapi pesantren besar di Jawa. Pesantrennya terkenal di Indonesia ini. Tetapi di sebelahnya itu ada orang yang tidak mengenal cara berwudu. Sangat awam sekali, padahal pesantrennya terkenal hebat namanya. Kalau saya tanya, Pak, ini supaya kita mengingatkan, berapakah jumlahnya rukun wudu? Ada 6, Pak, ya. Ada 6. Rukun wudu ada 6. Ada yang menyebutkannya 3, ada yang menyebutkannya 11. Padahal jumlah rukun dalam mazhab Imam Syafi'i berapa? 6. Kalau rukun itu mesti jelas rukunnya ini. Ini adalah perkara yang wajib. Pembahasan ini adalah untuk yang rukunnya, yang wajib. Beda dengan sunnah. Kalau ditanya sunnah mengenai kegiatan sholat, itu ada yang menyebutkannya sampai 500. Ada yang menyebutkannya sampai 800, ada yang menyebutkannya sampai 1000. Saking banyaknya sunnah. Bahkan ada ulama yang dia wudu itu, Pak, sampai kadang-kadang setengah jam sampai 1 jam. Karena betul-betul full ketika berwudunya itu. Nah, rukun wudu tadi ada 6. 1 adalah niat. Ini kan sudah memang kita hafal dari kecil nih. Tapi supaya kita ingatkan kembali bahwa 1 adalah niat dalam hati. Talafuz, melafazkannya adalah hukumnya sunnah. Baru setelah itu adalah membasuh lafaznya, membasuh wajah. Wajah dari atas, ini dia batasnya sampai di sini. Untuk bagian atas. Kalau bagian daripada yang kanan, anak telinga, ke anak telinga. Sunnah untuk dilebihkan agar bercahaya. Tangan, kalau tangan kita pakai keran, ada yang membedakan, ulama itu ada yang membedakan, di antaranya Imam Romli. Kalau kita berwudu pakai keran, itu beliau mengatakan seperti di Taqrir As-Sadidah, dari sini, siku. Kalau kita berwudu pakai keran atau kita berwudu ditolong oleh orang lain, ya pakai siku untuk membasuh tangan.
Terus kalau kita dari sini bagaimana? Boleh enggak? Ya boleh juga. Sah, hukumnya sah, tapi ada yang membedakannya. Kalau kita pakai gayung sendiri dari ujung. Tapi kalau kita pakai keran ataupun ditolong oleh orang lain dari sini. Kemudian ketika membasuh setelah tangan, satu niat, dua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap. Ghuslun mashu bahasa Arabnya. Tadi membasuh. Beda dengan mengusap. Mengusap ambil air. Kalau rambut pendek, kita rambut pendek, tet ke belakang. Ya, bolak-balik. Seret, letakkan di pelipis kita, seret. Kalau rambut pendek, kalau rambut panjang perempuan sekali aja. Sama dengan orang botak yang tidak ada rambut, baik karena asli rambutnya tidak ada ataupun memang dia pangkas botak. Sekali saja. Seret, sekali. Kemudian baru setelah itu membasuh kaki. Kuping hukumnya sunnah. Baru setelah itu tertib. Ada yang berpikir dia bahwa mengusap rambut adalah hukumnya sunnah. Ada yang berpikir, dia sangka bahwa dia mengusap rambut itu adalah hukumnya sunnah. Padahal merupakan wajib. Berapa lama dia nggak sadar itu? 70 tahun. 70 tahun dia nggak sadar akan itu. Begitu dia tahu, astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Dia mesti mengulang sholatnya itu seluruhnya. Gara-gara tidak sempurna wudhunya. Kalau rukun wudhu Pak ada? Rukun wudhu. Apa rukun sholat ada? 13. Yang buku apa tuh lah, buku purple itu, apa ungu tuh, buku legend itu. Kemudian apa namanya tuh? Kalau kita termasuk tadi ya, saya ini sedang sakit sariawan nih, jadi agak payah di kelupaan tadi. Kita sujud sahwi. Berapa Pak tempat kita sujud sahwi? Yang menyebabkan kita sujud sahwi? Jumlahnya ada 3. Sebagaimana kita biasa, alhamdulillah udah kita tahu semua. Pertama, kalau kita lupa kunut. Dalam mazhab Syafi'i kita di Indonesia, kecuali kalau mungkin di Hong Kong sana kah ataupun di India kah, orang-orang yang bermazhab Hanafi, bagian-bagian Mesir juga, itu mereka tak berkunut. Tapi kita kalau kita terlupa untuk kunut, tetap kita sunnah untuk sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa Pak kira-kira? Kalau tidak tasyahud awal, lupa untuk ketika tasyahud awal. Yang ketiga, lupa jumlah rakaat. Ini nanti masuk ke apa ya? Masuk ke apa namanya itu, bagian tasyahud awal juga. Yang ketiga paling penting itu nanti berkaitan dengan tasyahud awal tadi. Yang ketiga itu mengucapkan salawat kepada keluarga Nabi. Mengucapkan salawat kepada keluarga Nabi. Kan kita Allahumma shalli ala lafaz minimal itu Allahumma shalli ala Muhammad. Lafaz minimal. Tapi kan kita pakai Sayyidina. Kan gitu, kita pakai Sayyidina. Tapi lafaz minimal ini kalau diringkas tadi Pak, ini tempatnya 3 nih. Kalau diringkas secara keseluruhan, nanti cabangannya banyak. Satu tadi kunut, satu lagi istilahnya dalam tasyahud awal dengan segala berbagai macam rakaatnya itu. Kemudian yang ketiga pada keluarga Nabi. Salawat itu minimal Allahumma shalli ala Muhammad, minimal. Sehingga kalau ada orang yang sholat Allahumma shalli ala Muhammad, kalau dia langsung salam, hukum sholatnya sah. Kita di Indonesia ini panjang waktu kita, maka kita pakai Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala fil alamin innaka hamidum majid, kita pakai. Tapi dalam keadaan-keadaan yang susah, payah ataupun sangat-sangat terdesak, minimal itu kita gunakan Allahumma shalli ala Muhammad, langsung salam, udah langsung bisa berangkat. Dalam perjalanan pula kan.
Dalam perjalanan payah kendaraan, kemudian kita ngejar waktu. Nah, ini maksudnya apa? Supaya tahu kita mana posisi-posisi yang wajib. Sehingga kalau kita menyampaikan kepada orang lain dalam istilahnya sunnah dakwah tadi, sunnah menyampaikan, menjaga agama. Kalau kita menyampaikan kepada orang yang berat untuk melaksanakan sholat, ini kan kita alhamdulillah nih, kita orang-orang masjid lah istilahnya. Tapi orang-orang luar itu payah orang tuh sholat. Ada orang punya nama besar tokoh, dia tuh jaga sholat. Jaga sholat, hebat kali rupanya jaga sholat istilahnya. Dia tuh jaga sholat. Padahal memang biasa mesti menjaga sholat kita. Jadi orang-orang luar tuh kadang-kadang mereka susah untuk melaksanakan sholat. Nah, kita sampaikan yang ringan-ringan saja. Apalagi orang-orang yang baru memulai sholat, umurnya sudah kadang-kadang 40 dan sebagainya. Ini kita sampaikan yang ringan-ringan saja. Kalau memang istilahnya ada tahapan-tahapan, kita masukkan yang sunnah sedikit demi sedikit. Nah, hadirin rahmati Allah, itu diantara istilahnya sunnah yang cukup besar, ya, sunnah yang cukup besar. Semua sunnah itu besar, namun untuk kita menjaga orang-orang Islam, sebab di Indonesia ini kita banyak orang Islam, tapi kekuatan iman kita sangat-sangat jauh sekali. Oke, hadirin rahmati Allah, ini kita masuk kepada sirah. Disarankan, Pak ya, disarankan ada buku sirah di rumah kita. Ada buku tentang Nabi Muhammad di rumah kita. Alhamdulillah, mungkin buku-buku dari kecil-kecil kita, kisah-kisah Nabi Muhammad yang istilahnya yang buku-buku untuk anak-anak ada, alhamdulillah. Karena kita kasih ke anak-anak kita, cucu kita. Tapi kalau boleh, ada juga buku sirah yang lengkap. Ada Sirah Nabawiyah karya Syekh Ramadan Al-Buti, terjemahannya ada. Ada Sirah Nabawiyah karangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, terjemahannya ada. Dan itu dibaca sepanjang bulan Rabiul Awal. Itu diantara amalan ulama-ulama ketika bulan Rabiul Awal. Satu Sirah Nabawiyahnya, perjalanan hidup Nabi. Kan kalau kita kan, di manakah Nabi lahir? Mekah, tahu kita. Di manakah Nabi wafat? Madinah. Saudara sesusuan Nabi. Siapakah nama saudara sesusuannya Nabi? Kemudian siapakah nama paman-pamannya Nabi? Lain antara Abu Jahal, lain antara Abu Lahab. Yang paman Nabi yang mana? Abu Lahab. Kadang-kadang terbalik, Abu Jahal paman Nabi gitu. Abu Jahal pula paman Nabi. Bukan, yang pamannya Nabi siapa? Abu Lahab. Abu Lahab saja itu dia memperingati hari lahirnya Nabi. Begitu lahir Nabi, dia bebaskan hamba sahayanya, saking senangnya. Saudara, ya, saudara, hubungan suami istri itu bisa akan pisah dengan adanya perceraian. Tapi kalau saudara ini lengket terus. Saya punya adik laki-laki. Adik laki-laki saya punya anak perempuan. Perempuan ini kalaulah meninggal ayahnya, yaitu adik saya, dan ayah kami meninggal, kan wali mujbir, wali yang bisa menikahkan anaknya, ayah dengan kakek, ayah dengan atuk. Kalau meninggal ini berdua, yang ini bisa menikahkan. Kadang-kadang kita kalau sudah berpisah dengan saudara kita, satu tinggal di Jakarta, satu tinggal di Bandung misalnya, udah pisah kadang-kadang. Padahal perwalian itu kuat. Hubungan itu betul-betul dekat. Bibi itu tingkatannya seperti ibu, paman itu tingkatannya seperti ayah. Hubungan Abu Lahab dengan Abdullah bapaknya Nabi sangat dekat. Ketika lahir Nabi Muhammad, senangnya bukan main, siapa? Abu Lahabnya. Sehingga dia bebaskan hamba sahayanya. Disebabkan membebaskan hamba sahaya karena gembiranya, setiap hari Senin diringankan azab bagi Abu Lahab. Fadilahnya itu ada sampai Abu Lahab pun mendapatkan keringanan azab daripada Allah Ta'ala. Dan azabnya adalah apa Pak? Sudah sering dibahas setiap tahun ini, pakai sendal itu, sendal yang mendidih sampai ke kepalanya.
Hadirin rahmati Allah. Nah, di sini disebutkan ini kisah tentang Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu beliau menjadi best of the best nabi. Nabi terbaik di antara nabi-nabi yang mulia yang lainnya. Bahkan Nabi Ulul Azmi. Padahal Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh itu betul-betul banyak penderitaannya, namun Nabi Muhammad tetap yang lebih unggul di antara mereka. Ini karangan Syekh Izzuddin bin Abdissalam, disyarahi oleh ulama Al-Azhar. Dan ulama dulu hebat-hebat, Pak. Ini diantaranya beliau ini adalah ulama yang menjual raja, ulama yang menjual presiden. Kalau sekarang kan banyak yang dijual rakyatnya. Ini ulama yang menjual presiden. Namanya siapa? Izzuddin bin Abdissalam. Kenapa? Karena status raja pada saat itu adalah hamba sahaya, adalah budak. Setelah dicek-cek, oh ini nggak bisa nih. Ini dia statusnya raja nih dulu. Dia bukan orang merdeka. Maka fatwanya keluar, Syekh Izzuddin bin Abdissalam, bahwa ini raja bukanlah orang merdeka, tidak patut untuk berbaiat kepada dia. Ini Syekh Izzuddin bin Abdissalam, saking beraninya beliau. Dan beliau menjadi salah satu tonggaknya umat Islam, salah satu mercusuar ataupun referensi utama dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, hadirin rahmati Allah, ini beliau menuliskan di antara kehebatan Nabi Muhammad, karena beliau menjadi best of the bestnya para nabi adalah, ini banyak dan sering kita bahas namun kita ulang-ulang, beliau adalah yang memberikan syafaat nanti. Tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Rasulullah SAW nanti di akhirat. Semua orang gak berani. Yuhsyarun nas, semuanya akan dikumpulkan nanti ketika hari kiamat. Orang-orang minta pertolongan, datang kepada Nabi Adam, Tuhan tolong kami, berikan syafaat kepada kami. Ini diceritakan dalam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, hukumnya sahih. Minta tolong kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam tak berani. Dosanya para anbiya itu bukan dinamakan dosa. Kalau kita katakan, oh Nabi Adam itu berdosa, enggak, bukan. Itu bukan dosa. Fanasya walam najid lahu azma. Itu beliau lupa dalam memakan buah yang terlarang. Beliau teringat kesilapannya. Padahal kesilapan itu sudah dimaafkan Allah. Sehingga kita melihat daripada kesilapan para nabi bukan lagi sebuah dosa. Hanya itu saja kesilapan Nabi Adam. Dan itu bukan dosa, karena para nabi itu maksum. Tetapi muqarrabin tadi, para nabi ini menganggap dosanya sangat besar. Apalah kira-kiranya istilahnya? Makan buah lah istilah yang dilarang. Kalau kita kan Masya Allah, na'udzubillah min zalik, begitu banyaknya istilahnya kadang-kadang yang baik disengaja maupun tak disengaja, perbuatan kesilapan itu. Tapi beliau menganggap itu dosanya sangat-sangat besar. Malu sampai akhirat. Zaman Nabi Adam sampai ke akhirat sana. Kan lama nih, panjang waktunya. Tapi tak berani Nabi Adam alaihissalam untuk mensyafaati orang-orang pada saat itu. Datang pada Nabi Musa. Nabi Musa teringat, aku pernah mukul orang. Padahal pun kesilapan juga, yang tidak dinamakan dosa. Memang skenario Allah Ta'ala begitu. Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh. Likulli nabiin dakwah. Semua nabi itu punya doa yang mustajabah. Nabi Nuh mendoakan hancur orang-orang di seluruh dunia. Banjir semua. Mati semua. Analaha. Itu yang disebutkan Nabi Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad. Aku yang berhak. Akhtabi'u da'wati. Aku simpan doaku yang mustajab untuk umatku. Itu ketika nanti di akhirat hanya Nabi Muhammad yang mampu untuk mensyafaati. Awalu syafi'in wa awalu musyaffa'. Orang yang pertama kali yang akan mensyafaati. Ini pun juga Masya Allah, itu yang dipanggil menjadi ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul hanya Nabi Muhammad. Yang lainnya hanya dipanggil Isa, ya Musa, ya Dawud,
ya Ibrahim, ya Lut, ya Yahya. Kalau Nabi Muhammad beda panggilannya, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Panggilannya khusus dengan tugasnya. Yang tidak, nabi-nabi yang lain itu dipanggil dengan gelar itu. Mu'jizata kulli nabiyyin tasarramat wa anqadat. Kemudian di antara kehebatan Nabi Muhammad juga bahwa mukjizat nabi-nabi yang lain itu hancur habis. Nabi Daud itu kan mampu melelehkan besi. Nabi Isa itu mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Tapi begitu meninggalnya para nabi-nabi tersebut, sudah habis mukjizatnya. Wa mu'jizatu sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu wa ya al-Qur'anul mubin. Namun mukjizatnya Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an baqiyatun ila yaumiddin, itu terus berjalan hingga hari kiamat. Sampai sekarang Al-Qur'an itu diteliti dan terus saja ada penelitian-penelitian baru. Di antaranya di Jepang itu ada penelitian melatonin needs, itu kurang lebih namanya. Di otak kita itu ada zat anti aging, apa namanya itu, anti penuaan. Diteliti di Jepang. Salah satunya adalah obatnya zaitun dengan buah tin, watini wa zaitun. Dr. Toha Ibrahim itu meneliti ini juga. Ternyata untuk obat anti aging tadi yang ditemukan orang Jepang itu jumlahnya adalah 1 buah tin campur dengan zaitunnya 6. Tinnya 1, tinnya 1, zaitunnya 6. Istilahnya obat supaya anti aging tadi, supaya anti penuaan, diantaranya makan buah tin 1 dicampur dengan zaitun 6. Itu diteliti dan ditemukan oleh orang Jepang. Dr. Toha Ibrahim itu mengirimkan penelitiannya juga. Ternyata jumlahnya yang 1 dengan banding 6 tadi itu sesuai dengan Al-Quran. Ternyata tin itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 1 kali, sedangkan zaitun lafaznya sebanyak 6 kali. Orang-orang yang meneliti di Jepang tadi masuk Islam. Dengan berbagai macam mukjizat-mukjizat yang lain, dan sering kita dengar dan penelitian mumi dan sebagainya. Intinya terus dikaji Al-Quran itu tak habis-habis. Saking banyaknya hikmah-hikmah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, yang rahmati Allah, wujida fi mu'jizatihi ma huwa azhar fil i'jaz min mu'jizati ka tafjiril ma' min baini asabihi. Tidak ada nabi yang mampu untuk keluar air daripada jari kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa itu kan beliau memukulkan tongkatnya ke laut, terbuka airnya, pakai alat untuk menaklukkan air. Tapi Nabi Muhammad langsung nih, air itu langsung keluar daripada jari beliau. Nabi Isa mampu untuk menyembuhkan orang yang lepra. Nabi Isa itu mampu menyembuhkan orang yang buta. Butanya itu begini, matanya itu ada di sini, lengket, disembuhkan oleh Nabi Isa, sembuh, selesai. Tapi Nabi Muhammad itu ada orang yang dia matanya ini udah keluar. Jadi udah keluar matanya nih, udah jatuh ke bawah nih. Nabi Muhammad SAW angkat nih, set, seakan-akan aku tak pernah merasakan sakit lagi. Kalau Nabi Isa hanya di sini saja tempatnya, Nabi Muhammad di bawah, dinaikkan lagi, masukkan lagi. Jadi intinya lebih, ya, kehebatan Nabi Muhammad itu lebih. Yuktabu likulli nabiyyin minal anbiya minal ajr biqadril a'mal ummatihi. Nanti setengah daripada ahlu surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena umat-umat terdahulu kan sedikit-sedikit, kita ini banyak. Dan pahalanya bagi para nabi itu sesuai dengan kadar amal daripada umatnya. Bahkan kita khairu ummah ukhrijat linnas innama kanu khairal umam. Bahkan kita sebaik-baiknya umat. Ini apa namanya? Kemuliaan umat ini. Dulu kalau orang berbuat dosa, ada nampak dosanya itu di pintu rumah mereka. Tadi malam Fulan bin Fulan dia telah mencuri. Pagi-paginya ada nih, macam jalan inilah istilahnya, jalan tuh. Fulan bin Fulan dia tadi malam sudah melakukan dosa. Ini disebutkan dengan jelas. Kalau kita seperti itu tiap rumah, tadi malam kita berbuat dosa, macam manalah malunya diri kita. Tapi alhamdulillahnya berkat Nabi Muhammad SAW ini tak tampakkan kesilapan kita. Cukup kita astaghfirullahalazim, mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala. Ini diantara kelebihan-kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad arsala nabiyina Muhammadan ilal jin wal ins. Nabi itu dikirim untuk jin dan manusia, bahkan seluruh umat. Walau syi'na la ba'atsna fi kulli ummatin qaryatan nadhira. Jadi kalau umat dulu itu hanya per kampung, fi kulli qaryatin nadhira, per kampung. Tapi Nabi Muhammad seluruh alam. Dan yang nanti masuk nanti surga tanpa hisab itu diantaranya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain umat Nabi Muhammad tidak ada yang masuk surga tanpa hisab. Cash masuk surga itu tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung. Itu ada jumlahnya 70.000 orang. Yadkhulu min ummatihi al-jannah sab'una alfan bighairi hisab. Masuk ke dalam surga umatnya Nabi Muhammad sebanyak 70 orang tanpa hisab. Walam yathbut dzalika li ghairihi sallallahu. Umat yang lain enggak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan diri kita ke dalam surga yang surganya tanpa hisab insyaallah. Karena kalau sudah dihisap Allah Ta'ala, sudah dihitung, payah kita, payah bercakap istilahnya. Susah. Dikikislah istilahnya semua, seluruh amalan-amalan itu. Kenapa begini, kenapa begitu. Jadi ini diantara banyak sekali tentang kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kelembutan Nabi, sifat-sifat Nabi dan sebagainya. Dan beliau sangat-sangat sayang kepada umatnya, rahmat kepada umatnya. Ini diantaranya mudah-mudahan bermanfaat insyaallah.